Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada pagi hari yang indah ini, dan hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa dinikmati dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya dan terus berdoa bahwa saudara akan terus di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga apapun yang saudara doakan, yang saudara butuhkan, bukan saja Tuhan penuhi, tetapi melalui hidup saudara Tuhan akan memakai dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saudara, di dalam renungan pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai ke 25. Bacaan kita pada pagi hari ini, dan saya berikan judul Perjuangan dalam Pengendalian Diri. Perjuangan dalam pengendalian diri. Nah, mari kita lihat sama-sama di Galatia 5 ayat 16. Saya bacakan, "Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh." Mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa, dan mari Roh Kudus, Engkau yang punya acara pada pagi hari ini, berfirmanlah kepada kami, dan setiap firman yang kami dengar, yang dibagikan ini, itu sejalan dengan kehendak-Mu dan rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kami sambut dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, adakah bagian dalam hidup saudara yang saudara anggap tidak terkendali atau belum terkendali sepenuhnya? Misalnya dalam hal keuangan, hubungan dengan orang lain, sikap hati terhadap beberapa orang tertentu. Bagaimana dalam hal gosip, iri hati, perasaan negatif, dan berpikir kritis? Atau dalam hal mengatasi kemalasan? Bagaimana dengan keadaan kehidupan moral saudara? Dalam hal ketergantungan kepada minuman keras atau obat-obatan. Jadi ketika kita memikirkan tentang kehidupan kita, apakah kita bisa mengatakan bahwa hidup kita sudah terkendali? Atau mungkin masih ada beberapa area yang tidak terkendali, yang masih perlu dikendalikan. Nah, inilah yang dimaksud dengan perjuangan dalam penguasaan diri atau pengendalian diri. Ya, seperti perlombaan tarik tambang. Di satu sisi, kita ingin punya hubungan dengan Tuhan di mana kita bisa berserah kepadanya sampai ke titik di mana kita tidak perlu harus berjuang lagi. Tuhan ingin supaya kita melakukan hal yang benar, tetapi seringkali kedagingan kita ingin melakukan hal yang berlawanan. Saudara mau melakukan keinginan Tuhan, tetapi saudara tidak lakukan. Terjadilah ketegangan, kesusahan, dan ketidaknyamanan. Saudara menjadi kurang bahagia, kurang damai sejahtera, dan kurangnya semua hal yang baru saja disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia.
Kita tidak bisa hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan dan memperoleh kasih, sukacita, kedamaian, atau kebaikan yang sejati. Boleh saja orang berkata, oh saya baik-baik saja, saya baik-baik dengan hidup saya apa adanya. Tetapi sesungguhnya dia tidak dapat memiliki kebahagiaan sejati, sukacita sejati, damai sejahtera sejati, kasih sejati sampai orang itu sepakat dengan Tuhan Yesus Kristus tentang hidupnya. Jadi mari kita pelajari dan perhatikan perjuangan dalam pengendalian diri dalam hidup kita ini, karena kita semua pernah berjuang atau berada dalam perjuangan saat ini. Pertanyaannya kembali, apakah hidup saudara sudah terkendali? Bahwa saudara memiliki pikiran dan sikap hati yang sehat tentang semua hal ini. Apakah masih ada keinginan yang kuat untuk bisa diterima atau dikasihi oleh orang lain? Atau mencari bermacam-macam kesenangan untuk kepuasan diri yang membuat saudara feel good untuk sesaat? Bagaimana dengan dorongan untuk melakukan aktivitas seksual di luar kehendak Tuhan? Kita hidup dalam masyarakat yang sangat berorientasi pada seksualitas. Tidak berbeda dengan kondisi kehidupan di zamannya Rasul Paulus yang penuh dengan imoralitas. Bagaimana dengan keinginan untuk memiliki kekayaan dan satu kepastian atau security, keamanan? Apakah itu ada dalam daftar prioritas hidup kita? Atau keinginan untuk suatu pencapaian yang lebih tinggi dan lebih baik dari orang lain? Bagaimana dengan keinginan untuk menjadi terkenal dan diakui orang? Wajahnya sering muncul di surat kabar dan namanya disebut-sebut orang. Berapa like dan berapa banyak followers di sosmed? Apakah itu yang dikejar untuk mendapatkan kebahagiaan? Bagi para ibu-ibu, para pemudi yang wanita, bagaimana dengan keinginan untuk menjadi cantik dan menarik? Tidak salah untuk menjadi cantik dan menarik. Tapi apakah itu menyita banyak waktu dan perhatian dan pikiran saudara? Mau terlihat cantik atau mau terlihat menarik itu baik, saudara, tidak salah. Pertanyaannya, apakah mau terlihat menarik atau mau supaya terlihat lebih menarik daripada orang lain? Nah, itu dua hal yang berbeda dan sangat berbeda. Jadi saudara bisa membayangkan friksinya di sini. Kalau saja saya mempunyai apa yang dia punyai, berpakaian seperti dia berpakaian, atau punya mobil seperti milik dia. Nah, bagaimana dengan keinginan yang selalu mau menjadi yang pertama? Keinginan untuk menguasai, mengontrol, keinginan untuk supaya bisa diterima, diakui. Saudara, pada akhirnya tidak peduli siapa kita, bagaimana kita melihat diri kita, apa yang kita ingin lakukan dengan hidup kita, kita tidak pernah atau kita tidak akan pernah menjadi seperti orang lain. Tuhan menciptakan kita apa adanya. Janganlah kita janganlah kita distorsikan dengan tidak bisa menguasai diri. Nah, apa itu penguasaan diri? Nah, pengertian dasarnya adalah berpikir sebelum bertindak, yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan dan akibat yang akan diterima. Nah, sebelum Rasul Paulus memperlihatkan apa itu buah roh, dia menyebutkan beberapa hal yang berlawanan. Di ayat ke-19 dikatakan perbuatan daging ialah atau telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu supaya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Nah, perhatikan tiga hal pertama yang disebut itu mengenai soal seks atau seksualitas, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemudian penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya. Mungkin ada yang berpikir, kalau begitu bagaimana saya bisa masuk ke surga? Tidak mungkin saya masuk ke surga karena saya sudah melakukan salah satu, paling tidak salah satu dari hal itu. Mari kita lihat lebih teliti lagi dalam kalimat, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Dalam bahasa Inggrisnya, practice such things, dan arti dalam bahasa Yunaninya adalah it's a way of life, gaya hidup. Jadi kalau saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, hal-hal kedagingan tersebut menjadi tidak pas lagi dengan identitas kita. Jadi bukan orang yang pernah melakukan perbuatan daging yang tidak bisa masuk surga, tetapi orang-orang dengan gaya hidup seperti itu yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika kita percaya bahwa Kristus sebagai juru selamat kita, kita berbalik dari dosa kita. Bukan berarti kita tidak bisa berdosa atau kita tidak akan berdosa lagi. Tapi kita putuskan untuk menjauhkan diri kita. Kita memutuskan untuk menjauhkan diri dari kedagingan kita dan mengizinkan Roh Tuhan menuntun hidup kita melalui firman-Nya yang hidup. Jadi komitmen kita kepada Tuhan adalah dengan menjadi taat dan berjalan di jalan-Nya. Karena kita ingin supaya buah roh nyata dalam hidup kita. Karena itu yang akan lebih memuaskan hidup kita. Dan kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Dengan kata lain, kita semua yang mengaku sebagai pengikut Yesus, tidak ada alasan untuk tidak mencoba menjalani kehidupan yang saleh, di mana Roh Kudus mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Dan hal itu hanya bisa terjadi melalui keinginan yang sungguh-sungguh, strong desire untuk mentaati Tuhan. Ketika Tuhan memegang kendali dan kita berpikir sebelum bertindak, maka tindakan kita akan mengikuti tujuan dan rencana Tuhan serta kehendaknya untuk hidup kita. Yesus tahu semua tentang pencobaan dan godaan. Oleh karena itu, ketika Ia menjanjikan Roh Kudus kepada kita, Dia sudah tahu apa yang akan kita hadapi. Ketika saudara mempercayai Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus datang ke dalam hidup saudara untuk memungkinkan saudara hidup dalam masyarakat apapun dan untuk mengatasi semua jenis dosa. Jadi saudara tidak menghadapi situasi dan keadaannya sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus yang berjanji untuk menyediakan apapun yang saudara butuhkan untuk hidup berkemenangan. Ketika saudara menyerahkan dan mempercayakan hidup saudara kepadanya, Dia akan bertindak untuk saudara. Nah, pasti akan datang saatnya di mana si iblis berbisik. Engkau tidak perlu percaya sepenuhnya. Engkau juga punya hak menikmati hasil jerih payahmu, kebebasan untuk melakukan apa saja yang kau inginkan. Saudara, mari dengarkan baik-baik. Itu sangat berbahaya untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu dengan sengaja melawan dan tidak mentaati Tuhan. Karena apa yang ditabur itu juga akan dituai oleh orang. Nah, saudara punya kebebasan untuk memilih, tetapi tidak demikian dengan konsekuensinya. Nah, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi yang mau mendengarkan Dia, yang mau menyerahkan hidupnya dan berjalan dalam anugerahnya. Janganlah kita melihat lagi ke kanan atau ke kiri dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan punya rencana bagi hidup saudara, dan rencana Tuhan itu baik. Dan rencana ada itu bahkan bukan hanya baik, yang terbaik bagi saudara. Di satu sisi adalah berbahaya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi di sisi lain,
itu adalah hal yang terindah yang bisa dialami oleh setiap orang. Tergantung bagaimana saudara meresponinya. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara, dan biarlah firman ini terus bisa dicerna dan saudara merenungkan kembali. Dan saya percaya dan beriman bersama dengan saudara, berdiri bersama saudara untuk melihat bahwa buah roh yang Tuhan sudah janjikan itu bisa saudara miliki, dan saudara bisa menjadi berkat kemanapun saudara pergi. Tuhan memberkati.